Jadi Yesus tidak muncul begitu aja, dia telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku, pada bagian pembacaan ini Rasul Petrus menggambarkan bagaimana dia telah hidup sebagai saksi yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Petrus berusaha untuk menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Menurut Petrus, Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Petrus juga menceritakan bagaimana dia mengalami perjumpaan ilahi ketika Yesus berubah rupa, saudara, di atas gunung dan menyatakan kemuliaan dan kehormatannya di depan mata ketiga murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketiga murid itu adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus sendiri. Dan karena pengalaman ini Petrus menyatakan bahwa dirinya adalah saksi mata. Dalam bahasa aslinya adalah epoptes, yaitu dari kebesaran Tuhan, Petrus menjadi saksi mata yang hidup. Nah saudara, di dalam bagian pembacaan ini Petrus mau mengatakan hal seperti ini. Bahwa apa yang dia beritakan bukanlah isapan jempol. Yesus yang dia sampaikan bukanlah orang yang tidak dia kenal. Dalam pernyataannya di kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, dia berkata, yang kami pegang, yang kami raba, yang kami lihat, yang kami alami, Yesus itulah yang dia katakan, yang dia beritakan. Bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu memang harus didasarkan kepada pengenalan dari pribadi Yesus. Yesus yang utama di sini. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Yesus ini itu dikenal dari beberapa hal. Yang pertama dikenal dari pernyataan firman Tuhan, yaitu nubuatan-nubuatan yang sudah muncul sejak perjanjian lama. Jadi Yesus tidak muncul begitu aja, dia telah dinubuatkan jauh sebelumnya di perjanjian lama yang kemudian dimengerti pada zaman sekarang ini. Karena nubuatan-nubuatan itu bukan datang karena kehendak manusia. Yesus itulah yang dia saksikan. Yang paling luar biasa, dia punya pengalaman yang khusus, yaitu waktu di gunung yang sekarang disebut Gunung Tabor, dulu nggak dikenal namanya apa, melihat ada suara dari langit yang turun. Waktu Yesus berubah rupa itu, ada suara yang turun. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia mengalami semua ini. Jadi memang mengenal pribadi Tuhan itu lewat firman Tuhan, tapi juga lewat pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang kita alami bersama dengan dia, baik susah, senang, atau dalam keadaan apapun. Saudara, Petrus juga berniat untuk menjelaskan pada kita bahwa pertumbuhan rohani kita didasarkan pada iman pada pribadi Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan kemudian kita mempresentasikan secara bersama-sama karakter yang Tuhan inginkan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, memang benar bahwa kita perlu menyatakan hal tersebut. Petrus bahkan berkata bahwa untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita perlu sekali untuk memperhatikan dengan jelas tentang apa yang disebut. Hendaklah kita menjadi seorang yang belajar, memperhatikan firman Tuhan,
sebagai pelita yang bercahaya, yang menuntun kita dalam kegelapan, sampai kita tiba pada rembang pagi hari dan kemudian menerima terang yang dari Tuhan. Yang Petrus mau katakan pada kita gini, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, menyatakan karakter Kristus, tapi kita sendiri menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Karena kita mengalami pengalaman bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita menjadi saksi Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah namanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu untuk menyatakan siapa Yesus itu. Dan kita percaya pada saat kita boleh mengalami Tuhan dan orang-orang boleh mengalami Tuhan, kita mau katakan bahwa sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.